dalam program News Screen. Bicara soal sektor keuangan, nah pemirsa, ancaman resesi yang berdampak terhadap pergerakan segala sektor usaha tidak bisa dihindari lagi. Apa yang seharusnya dilakukan kalangan pelaku usaha? Haruskah pasrah menerima kenyataan? Tentunya jangan ya. Nah, untuk itu ini ada ulasannya. Bagaimana pelaku usaha harus bersikap tangguh dalam menghadapi ancaman resesi? Orang tua saya jangan pernah makan sesuatu dari orang lain tanpa jasa. Sama sekali pantang mencuri dan menipu. Assalamualaikum Pak Jon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ganggu waktunya sebentar ya Pak. Ya pemirsa, saya sudah bersama Bapak Jon Palingi, pebisnis di tanah air yang namanya ini sudah didengar sampai ke mancanegara nih. Bagaimana perjalanan bisnisnya Pak Jon, termasuk tantangan apa saja nih pemirsa yang sudah dilewati? Perjalanan hidup saya itu sebetulnya dimulai dari 16 tahun saya sudah ke Jakarta. Saya diterima untuk ikut perusahaannya Presiden sebelumnya Pak Harto dulu ya, konsesi hutan di Kalimantan. Salah satu prinsip pertama yang dikasih tahu, 1000 teman masih kurang. Satu musuh sudah terlalu banyak. Jangan menghina orang yang menghidupi kita. Pandai berterima kasih dalam hidup ini. Pak, di tengah pandemi ini kan banyak sekali pelaku usaha yang akhirnya melakukan PHK besar-besaran ini Pak. Nah, bisa diberikan strategi Pak ke pemirsa di rumah, terutama pelaku usaha nih, untuk tidak melakukan PHK meskipun dalam kondisi keuangan yang memang sedang tidak bagus gitu Pak? Ya, dalam kondisi perusahaan sekarang kan semuanya itu pasti pabrik-pabrik stop. Bukan hanya kita di Indonesia, kita tergantung dengan negara-negara lain. Jadi ada banyak yang menutup perusahaannya, ada juga yang mengurangi. Kalau kita di sini, pada bagian-bagian yang memang tidak berfungsi, mungkin ada sedikit kita tapi itu akan dipekerjakan lagi kalau kondisi normal. Ya, tetapi secara umum kita pertahankan mereka supaya bisa tetap bekerja. Apa sih tips untuk bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak? Yang pertama, basisnya adalah, adakah kita sebagai pengusaha luka parah atau luka sedikit, luka sedang atau luka dalam artian numpuk utangnya dan tidak bayar pajak. Nah, kalau itu ada, usahakan supaya itu terbayar dengan baik. Kalau tidak ada, memang tidak bisa tertolong. Masalahnya yang banyak itu yang tidak terlalu berat, saya kira masih bisa bertahan dengan cara mobilisasi untung yang lama, keluarkan dari kas untuk menutupi dulu sehingga pemerintah tidak terlalu kewalahan, sehingga kita juga bisa bertahan. Nama baik kita kan penting. Jadi jangan keluhan itu sampai pemerintah, tapi kita tidak mengatasi masalah kita sendiri. Pengusaha UKM itu di mana-mana sih. Yang 54 juta itu di mana? Nah, pemerintah sudah berniat baik, harap distribusinya itu betul-betul sampai, supaya ini, saya pastikan kalau itu sampai, saya pastikan ekonomi kita akan berputar dengan baik. Supaya bisa meneruskan usaha di masa pandemi ini, kekuatan seseorang itu adalah kekuatan jiwa, rohnya dari dalam itu adalah tumpuan daripada kita bertahan. Mengapa? Setiap pengusaha yang selalu memelihara hatinya, pasti dia bisa melanjutkan kehidupan. Seorang pengusaha itu tidak boleh menyerah dalam situasi apapun. Ya, dan seorang pengusaha itu dilarang mengeluh kepada orang lain. Salah satu ciri khas pengusaha, dia kalau untung tidak pernah teriak. Tapi kalau rugi, itu teriak. Itu tidak boleh itu terjadi. Untung atau rugi, itu adalah bagian dari hidup kita yang harus kita selesaikan sendiri. Ya pemirsa, Anda pelaku usaha tentunya Anda tidak boleh pesimis. Anda harus peka dalam memanfaatkan peluang yang ada dan memaksimalkan seluruh komponen yang Anda punya agar bisa menjadi kekuatan baru. Dan yang terakhir, Anda juga harus inovatif. Ya. Dan tentunya strategi itu bisa membantu Anda untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Ingat bahwa pandemi COVID-19 ini harus dihadapi dengan solusi, bukan hanya berdiam diri. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Riki Kurniawan, IDX Channel.